Ikhwani fillah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang maf'ul bih, ya. Adapun pada kesempatan kali ini kita lebih khusus akan mempelajari tentang pola-pola maf'ul bih dalam struktur kalimat, ya. Tentang letak maf'ul bih dalam struktur kalimat. Bahwasanya maf'ul bih itu terletak di dalam suatu kalimat itu bermacam-macam, ya, bermacam-macam. Ada yang terkadang terletak di depan kalimat, kemudian di belakang kalimat, ada pula yang di tengah-tengah kalimat. Nah, di sini kita akan membahas tentang kemungkinan-kemungkinan letak maf'ul bih dalam struktur kalimat. Yang pertama, dan ini yang paling umum, bahwasanya apabila kita menemukan suatu susunan, ya, kita perhatikan susunan fi'il, fa'il, kemudian maf'ul bih. Ini adalah susunan yang paling umum. Bahwasanya susunannya itu fi'il, kemudian setelah fi'il itu fa'il, baru setelah fa'il itu maf'ul bih. Ini adalah susunan, ya, maf'ul bih yang paling umum, ya. Kita lihat contohnya, misalnya rafasa Muhammadun al-qurrata. Di sini, ya, kita lihat Muhammad, ya, menendang bola, ya. Muhammad menendang bola. Kita melihat misalnya ada tulisan yang kita gunduli, misalnya belum kita harokati, ya, maka kita akan tahu bahwasanya setelah fi'il itu biasanya dia fa'il, kemudian baru isim setelahnya adalah maf'ul bih, ya, sehingga kita harokati rafasa Muhammadun, dia sebagai fa'ilnya, ya. Kata selanjutnya, ya, adalah objek, yaitu al-qurrah, sehingga kita harokati dengan fathah karena dia adalah sebagai maf'ul bih, ya, sebagai maf'ul bih, dan dia adalah isim mufrad, ya, isim mufrad, sehingga tandanya adalah dengan fathah. Contoh yang lain dari pola ini yaitu pola fi'il, kemudian baru fa'il, kemudian baru maf'ul bih. Contoh yang lain adalah zabaha Muhammadun al-ghanama, ya. Muhammad menyembelih, ya, ghanam, ya, menyembelih, ya, kambing. Ya, kita lihat di sini bahwasanya pelakunya adalah Muhammad, kemudian objeknya atau maf'ul bihnya adalah ghanam, dan dia terletak setelah fa'il, ya, terletak setelah fa'il. Dan dia kita harokati dengan fathah, ya, karena isim mufrad, ya, lebih khususnya lagi karena dia adalah sebagai maf'ul bih yang tentunya harus mansub. Ya, kemudian itu pola yang pertama. Kemudian pola yang kedua, yaitu pola yang kedua adalah kebalikan dari pola yang pertama. Pola yang kedua adalah fi'il, baru kemudian maf'ul bih, baru kemudian apa? Fa'il, ya. Fi'il dulu, baru kemudian maf'ul bih, baru kemudian fa'il. Contohnya misalnya akala ar-ruzza al-waladu, ya. Anak itu makan nasi, ya. Karena kalau secara nalar tidak mungkin, misalnya kita gunduli, misalnya kita tidak kasih harokat, secara umum memang fa'il itu diletakkan sebelum apa? Maf'ul bih. Secara umum adalah pola yang pertama, fi'il, fa'il, maf'ul bih. Tapi ini tidak mungkin, kan tidak mungkin kita terjemahkan nasi itu makan si anak, kan tidak. Ya, oleh karena itu boleh, ya, ini susunan yang boleh, ya. Akala ar-ruza al-waladu. Sehingga yang menjadi objek adalah ar-ruz, nasi. Oleh karena dia adalah sebagai objek, maka kita i'rab dengan nasab, ya. Maka ar-ruz mansub dan ditandai dengan fathah. Adapun fa'ilnya dia terletak di belakang dan dia adalah al-walad, kita, ya, i'rab dengan rafa atau dia marfu, tandanya adalah dengan dhammah. Contoh yang lain misalnya, ya, sa'ala al-ustaza tilmidun, ya. Sa'ala al-ustaza tilmidun, ya. Murid itu bertanya kepada guru. Di sini objek yang kita inginkan adalah ustadz, ya. Objek yang kita inginkan adalah ustadz, karena secara, ya, nalar pula secara umum murid itu bertanya kepada, ya, ustadznya, ya. Sehingga ustadz dia kita, ya, i'rab dengan nasab karena dia adalah sebagai maf'ul bihnya, sehingga dia ditandai dengan fathah. Baik, itu pola yang kedua, ya.
pola yang kedua. Kemudian pola yang ketiga, ada lagi pola yang ketiga. Pola yang ketiga adalah fi'il fa'il baru kemudian maf'ul bih. Ya, bedanya apa dengan pola yang pertama? Bedanya bahwasanya antara fi'il dan fa'il ini bersambung ya, jadi satu kesatuan ya, dan fa'ilnya adalah berupa dhamir ya, satu kesatuan ya, digabung jadi satu kata ya, satu kesatuan, fa'ilnya berupa apa? Dhamir ya. Kalau yang pola yang pertama tadi kan fa'ilnya bukan dhamir sehingga bisa terpisah dengan fi'ilnya. Kalau pola yang ketiga ini adalah polanya adalah fi'il fa'ilnya jadi satu kesatuan. Karena fa'ilnya dia adalah sebagai dhamir. Boleh ya. Contohnya adalah sa'altu al-ustadza. Aku bertanya kepada ya ustadz. Aku bertanya kepada ustadz. Sehingga al-ustadz karena dia sebagai maf'ul bih maka dia mansub. Sehingga kita harokati dengan fathah ya. Cirinya adalah dengan fathah karena dia termasuk isim mufrad. Sa'altu al-ustadza. Contoh yang lain misalnya qara'tu al-majallata ya, aku membaca majalah. Ya, al-majalah dia adalah maf'ul bih dan dia kita i'rab dengan nasab ya. Sehingga al-majalah dia mansub ditandai dengan fathah. Ini pola yang ketiga.